Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyasdadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Masa perjalanan waktu tentunya begitu cepat, begitu singkat. Termasuk rezeki yang Allah berikan kepada kita, salah satunya nikmat usia. Toleransinya adalah nikmat kebahagiaan hidup, salah satunya adalah berkah dari Allah usia. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan inspirasi kepada kita tentang kaitan kita tentang usia tersebut. Bagaimana semakin tua tangan kita akan sulit memegang. Kita rasakan. Semakin tua tangan kita akan sulit tergenggam. Itu apa artinya? Sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Allah maklumatkan, Allah sampaikan, kabarkan di surat Hud 15-16 di sana Allah berfirman. Tentunya barang siapa yang menyukai harta, benda, kekayaan, pangkat dan jabatan di dunia, itu semata-mata untuk dirinya sendiri. Dan ketika putus hubungan dengan dunia, masuk ke dunia baru, yaitu negeri akhirat, hasil yang mereka peroleh di dunia ini untuk dirinya sendiri. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, nilainya kosong di mata Allah SWT. Di negeri akhirat timbangannya tidak ada. Maknanya dengan semakin tua, dengan sulit untuk menggenggam ini, berarti kita harus berupaya melepaskan zuhud dunia, cinta dunia, mahabbah ke dunia, kekayaan, harta, pangkat, jabatan, sosialitas dan sebagainya harus kita lepaskan. Ini banyak. Satu lagi, tentunya banyak. Nanti kita sedikit-sedikit kita buka tentang korelasi hubungan Al-Quran dengan masa-masa tua. Bagaimana juga semakin tua kita pandangan matanya tentu semakin kabur, sulit menjelas, sulit untuk melihat. Pada hakikatnya sebenarnya dengan semakin tua kita sulit untuk melihat, pandangan kita kabur, itu maknanya Allah memberi kesempatan kita untuk membuka mata hati kita. Mata yang tertutup, kabur, tapi hati kita dibukakan oleh Allah bagi orang yang memiliki hidayah. Dibukakan pintu keimanan, didekatkan dengan Allah untuk melihat apa? Buka hati untuk negeri akhirat. Korelasinya ada di surat Al-Isra ayat 73. Bagaimana kalau orang sudah dibutakan matanya, hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hanya untuk kepentingan kebutuhan hidupnya saja, sama seperti tadi tangan-tangan yang sulit memegang. Di negeri akhirat dia pun tidak tertutup mata hatinya, tertutup jiwanya, tertutup hasilnya, nilainya pun tidak ada apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah salah satu dua hal yang berkaitan dengan apa yang ada dalam struktur tubuh yang sebenarnya masih banyak yang kita bisa gali potensikan. Entah itu dari ruh kita, jasa dia kita, pendengaran kita, mata batin kita, semuanya kalau kita kait-kaitkan dengan Al-Quran, firman Allah, itu memberikan pintu-pintu keberkahan, memberikan hidayah tersendiri buat orang-orang yang bertafakur. Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan keberkahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masih berkah usia dan masih berkah apa tentunya? Nikmat kesehatan. Salah satu rizki yang diberikan oleh Allah yang paling tinggi setelah paling rendah harta, yang paling tinggi kesehatan. Kalau sudah sehat, puncak, bisa melakukan apa saja. Kalau sehat bisa bekerja, bisa berdagang, bisa bicara, sehat jasmani,
rohani kita, semuanya. Tentunya kita akan kembali ke dalam tema untuk hari ini. Seperti biasanya kita akan continue terus untuk membuka cakrawala jiwa-jiwa kita, membuka batin kita, menambah ilmu wawasan kita. Salah satunya istiqomah kita membedah tafsir-tafsir Al-Quran. Hari ini tentunya kita memasuki ayat yang ke-59. Insyaallah berakhir ayat 68. Bagaimana tentunya berita kabar, informasi dari Allah bagi orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang kafir kategori orang-orang yang sudah tahu kabar, informasi tentang dinnya Allah Subhanahu wa taala, namun mengindahkan, meremehkan, mencemoohkan, menantang dan sebagainya. Allah tegaskan ayat ini, ayat 459 ini hingga nanti ayat 68 ini berikan kepastian, yaitu berupa azab yang akan diterima orang-orang yang kafir, orang kufur yang ingkar ini. Di mana? Tentunya di Jahannam, jahim yang Allah, nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang sudah dipersiapkan. Yang beriman, yang takwa, yang percaya Allah, Rasul, negeri akhirat, jannah. Adil. Kalau yang ingkar kufur kafir, balasannya kata Allah neraka. Disimpan untuk diingat-ingat, jangan sampai kita menuju arah neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wantazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'ad ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa ya'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Dalam hal ini Allah berfirman dan dikatakan bagi orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang yang berdosa. Ditegaskan. Jadi ketika hari perhisaban itu sudah mulai dikelompok-kelompokkan, dipisah-pisahkan, dikategorikan. Yang tadinya baru-baru dibangkitkan tadi di cerita-cerita kemarin, di surat Yasin kemarin tentang aqul liswaqu silama fi sudur, ya apa dibangkitkannya dari kubur, manusia dibangkitkan dari kubur dengan tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, dikumpulkan dalam satu badan yang dua setelah mahsyar. Nah kemudian mulai dikelompok-kelompokkan, dipisah-pisahkan, dipisah-pisah, dipecah-pecah sesuai tentunya dengan kadarnya masing-masing. Nah Allah memberikan menyuruh untuk orang-orang kafir ini supaya berpisah segera dengan perintahnya dari orang-orang tentunya yang beriman masuk ke dalam neraka atau ke dalam surga, yang kafir masuk ke dalam neraka sebagai tempat yang telah disediakan untuk orang yang ingkar tadi. Perintah ini, kabar ini, kejelasan ini dipastikan oleh Allah, disampaikan Allah sewaktu masih dalam sini seluruh umat manusia telah selesai tentunya dihitung-hitung, dihisab di padang mahsyar yang Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah untuk orang yang beriman masuk ke dalam jannahnya. Perintah tegas. Orang kafir masuk ke dalam neraka Allah, neraka Allah Subhanahu wa taala. Antara neraka syahwat, neraka hawiyah, banyak jenis-jenis neraka sesuai dengan potensi-potensi kadar-kadar yang pernah dibawa di dunia. Bagaimana perintah Allah ini untuk masuk ke dalam neraka Allah pun banyak. Ayat yang sengaja selaras dengan firman Allah ini ada di surat As-Saffat ayat 22-23. Allah berkata, "Usul ladzina qalamu azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi wa hum illa siratil jahim." Tadi Allah memerintahkan langsung. Kalau di surat As-Saffat Allah memerintahkan kepada siapa? Kepada para malaikat Allah. Perintah tegas kepada istilah malaikat yang berbakti, yang setia, tunduk pada perintah Allah. Untuk kumpulkan, kata Allah, orang-orang yang zalim beserta teman sejawat, kelompoknya, kelompok aliran yang segrup yang dahulu sembah. Orang zalim itu kan
kemusyrikan, kemunafikan. Intinya yang selalu memindahkan syariat hukum Allah, yang memindahkan menyembah selain Allah, tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Diberitakan oleh Allah kepada malaikat itu. Malaikat disuruh oleh Allah untuk menggiring, membentengi, jangan sampai salah satu dari orang tersebut atau kelompok tersebut berpisah. Selalu digiring. Kalau di film-film itu, kalau sudah tertangkap tawanan pasti digiring, dibelenggu, dirantai, diseret-seret, dicambuk terus digiring sampai ke tempat tujuan. Banyak kita bisa saksikan contoh-contoh di move film-film, cerita-cerita itu seperti itu. Seperti itu gambarannya malaikat itu menggiring kita itu. Bagi orang yang ingkar kafir tadi disatukan, dirantai. Bahkan dalam suatu ayat yang lain diriwayatkan itu belenggunya sampai bisa berat, tertunduk untuk membawanya saja berat. Seperti itu. Ngeri, masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini perintah Allah yang pasti untuk mengkelaskan, mengkelompokkan antara yang beriman dengan orang kafir, ayat 59. Kemudian ayat 61 firman Allah, alam a'ad ilaikum ya bani adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Itu dikembalikan lagi kepada pemikiran orang-orang tadi yang ingkar tadi. Bahkan Allah berfirman, bukankah kata Allah, aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam, dari Adam sampai generasi siapapun akhir hayat yang mati terakhir di dunia, suatu apa? Tidak satu kutuwatis ta'budu syaitan, untuk menyembah setan. Karena sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena setan musuh yang paling nyata bagi kamu, kata Allah. Jadi benar kan orang-orang kafir nanti digiring bersama-sama masuk ke dalam jahimnya Allah, neraka Allah, nerakanya Allah, selain diingatkan atas kegiatan-kegiatan waktu dulu berbuat dosa yang besar pernah dikerjakan, sambil menghadik, sambil mengiring-iring. Ini loh sampai pernah menyentuhkan saya seperti itu, mengutukkanku, mengguburiku, menduakanku, menyembah selain aku, terus seperti itu. Allah berfirman dalam ayat 60 ini, bukan kada pernah kuwasiatkan, kata Allah tadi, kepadamu supaya jangan sekali menyembah setan. Wati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Telah mengungkapkan kepada bukti yang kuat menurut akal pikiran. Waktu itu silakan berkolaborasi dengan para rasul untuk bertanya, berbentuk pula, tidak memakai nafsu, tidak memakai amarah, untuk saling berinteraksi, untuk sama-sama bermusyawarah tentang memikirkan kehidupan dunia, penciptaan langit, termasuk diri sampai sendiri, termasuk berharap kepada yang sampai semua. Sudah jelas, sudah dibukakan oleh Allah. Dan aku juga kata Allah sudah mengutus Rasul kepada dengan membawa kitab yang bersih, hudan, petunjuk ke jalan kebahagiaan di dunia wal akhirat. Sudah. Jadi tidak ada lagi tawar menawar, tidak ada lagi tolak, tidak ada lagi alibi, tidak ada lagi alasan. Jadi sebenarnya dengan hidayah dan keputusan Rasul itu telah cukup sebagai alasan bagi untuk mengikuti godaan setan. Tetapi kata Allah, semuanya itu tidak kamu hiraukan, sehingga jadilah nasibmu seperti keadaan sekarang ini. Siapa yang salah? Saya sudah terbuka. Kalau dalam hitung-hitungan pengadilan seperti itu, tentunya dengan hitung-hitungan seperti itu, orang kafir kali ini akan bernulis memang meyakini dan memang benar mengakui kali apa kesalahan dengan ketakutan dasar. Allah bagaimana sangat luar biasanya, Maha Arif, Maha Bijaksana, Maha menceritakan tentang keadilan. Allah menerangkan alasannya, hujahnya melarang manusia mengikuti setan sudah jelas, yaitu karena setan merupakan musuh yang nyata bagi manusia dari awal-awal, dari generasi-generasi para anbiya, para rasul, para syuhada, salafus saleh, menerangkan bagaimana satu-satunya musuh yang nyata ya setan. Innahu mubin. Permusuhan manusia dengan setan telah berlangsung tentunya sejak dahulu kala, sejak setan diciptakan dan punya pikiran untuk menyesatkan
sebagai pemberi keturunan pertama yang dijadikan manusia itu Nabi Adam dan Ibu Hawa, sehingga mereka tentunya dikeluarkan dari surga pada waktu itu dan selalu berusaha berdaya untuk menyesatkan manusia. Masyaallah muslimin, hafizakumullah. Kemudian ayat 61 ini tadi dijelaskan Allah memberikan manusia supaya agar hanya menyembah Allah saja. Kemudian setelah menyembahnya berusaha mengikuti semua yang diperintahkannya sesuai anjuran, sesuai syariat yang berlaku di dalam Al-Quran ini. Berupaya semaksimal mungkin untuk stop, untuk mengerjakan semua yang dilarangnya, yang tidak diberlakukannya. Nah, jika seseorang telah melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan semaksimal mungkin menghentikan larangan ini dan Allah Subhanahu wa taala, ini berarti orang ini telah menempuh jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kata Allah, jalan yang lurus dan memiliki agama yang benar yang berasal dari Tuhan semesta alam. Nah, itu kategori dari 61 ini. Kemudian wa ni'buduni hada siratal mustaqim, tadi sudah di ayat 61 diterangkan menempuh orang beriman menempuh jalan lurus. Kemudian di ayat 62 walaupun adalla minkum jibilan katsira afala ta'qulu ta'qilun. Memaknai dari ayat 60 dari Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentunya sebab akibat kalau kita mengikuti tadi informasi tentang musuh kita yang nyata yaitu setan ataupun tauhid, menerangkan pengaruh dan akibat dari godaan setan ini kepada manusia, yaitu mereka ingkar dan tidak menaati Allah. Jadi makana barang siapa al-insan, manusia siapa saja yang mengikuti langkah-langkah setan, berarti dia akan terus masuk menerobos dari jauhnya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak di antara mereka yang mempersekutukannya. Awal-awalnya hanya kenikmatan sesaat, hanya sebatas kesukaan kegemaran terhadap dunia saja. Tapi lama-kelamaan akhirnya timbul kemusyrikan. Musyrik tidak hanya menyembah sesuatu, musyrik terhadap dunia, cinta dunia, merasa hasil dari sendiri, kemudian menghambakan dunia, menghasil dari payahnya, dari kekuatannya sendiri. Itu termasuk menyekutukan Allah. Syirik kecil, syirik billah. Dari menyekutukan Allah, dari rezeki Allah yang sekecil. Walaupun tidak menuhankan makhluk, tapi menuhankan diri sendiri, merasa paling hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahayanya syirik kecil. Tentunya sangat lemah hati manusia sesuai dengan bentuk karakter yang sudah dibuat manusia, yang mudah berpikir, mudah digonjang-ganjingkan oleh keadaan sesuatu sehingga dapat tergoda oleh setan. Itulah lemahnya manusia, itu bisa dipengaruhi oleh setan, terutama dalam hal nafsu dan juga zuhud tadi, kenikmatan-kenikmatan dan pandangan-pandangan yang nikmat-nikmat saja. Baru lihat sedikit langsung lupa apa yang sudah didapatkan, dari mana sudah diperoleh, dari mana, lupa akan apa yang sudah didapatkan itu dari syaitan. Padahal sejatinya kita manusia sebenarnya dilebihkan oleh Allah, dianugerahkan lebih, entah itu akal, entah itu pikiran, entah itu naluri, entah itu perasaan, bahkan kemampuan jasmani dan rohani, kesehatan badan, pikiran yang kuat dan dilebihkan dari makhluk yang lain. Bisa mengalahkan makhluk yang lain, bisa menjadi pemimpin dunia. Kita lihat sebagai bangsa atau manusia, umat manusia ini sebagai pemimpin manusia. Waqad qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada malaikat bahwa aku akan menciptakan manusia untuk menjadikan khalifah, pemimpin. Sudah terbukti oleh Allah. Tidak hebat, tidak tumbuhan, tidak makhluk lain, tapi kita diberikan oleh Allah untuk membawa menjadikan pemimpin. Pemimpin bukan menjadi penguasa, tapi pemimpin bisa menstabilkan dunia ini, mengaturnya, mengolahnya, tumbuhan diolah menjadi suatu barang-barang yang bisa kita manfaatkan sebagai konsumsi makanan, hasil-hasil tambang di daratan, di lautan,
bisa kita peroleh untuk kebutuhan hidup, teknologi dan sebagainya. Itu kan jadi hasil pemimpin kita. Fantastis kita. Nah sebenarnya dengan semua anugerah yang diberikan ini manusia dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang jalan lurus, mana yang jalannya sesat. Sebenarnya sih kita setiap hari kita ini toleransinya, pemikirannya itu selalu ada yang bilang ini baik tidak sih, ini buruk tidak sih, ini diridhoi Allah tidak sih, ini benar-benar tidak sih. Ada imbang-imbang pikirannya ada. Yakin di setiap manusia itu, diri kita itu ada rasa. Nah ini semuanya rasa inilah yang dibuat-buat oleh setan yang mudah dipengaruhi. Di mana perbuatan dosa sangat dan amal soleh itu bisa diputarbalikkan oleh setan dengan berbagi niatnya amal soleh, tapi setan pun memberikan rujukan. Kalau tidak disiarkan, kamu tidak akan terkenal. Ada sedikit perasaan seperti itu. Kalau tidak ditulis, kamu tidak akan dilihat oleh orang lain sebagai ahli sedekah. Banyak. Setan itu tipis harus. Kalau tidak datang ke masjid pada waktunya, tepat waktu, kamu tidak sebagai orang yang ahli ibadah. Banyak seperti itu. Tapi lalai dan selalu membetulkan hawa nafsu itu. Pengaruh nafsu itu masuk ke dalam relung hati kita setiap saat. Bahkan yang lembut-lembut. Di akhirnya klimaknya di ayat 63 Allah hadi jahannam allati kuntum tu'adun. Nanti kita akan tutup di ayat 63, 59 hingga 63. Hasil klimak dari rangkaian alasan alibi pemberitahuan dari Allah ini ditegaskan dan hadi jahannam allati kuntum tu'adun. Jadi maknanya adalah sebagian besar di antara kamu maka kamu tidak mengerti. Inilah neraka jalan yang dulu telah diperingatkan kepadamu. Jadi Allah menyatakan kepada orang kafir dengan tegas di ayat 63 ini, "Hoi orang-orang kafir, ini loh hasilnya tempat neraka jahanam yang aku pernah janjikan kepadamu, yang pernah dijanjikan. Orang ingkar dibalas dengan neraka tempatnya, orang beriman taat surga tempatnya. Dulu sudah digembar-gemborkan, sudah disampaikan di dalam suatu pemberitaan riwayat para anbiya, para rasul termasuk Nabi Muhammad sebagai khataman nabi sudah menjelaskan di akhirat ada negeri pemisahan, penempatan dua kelompok yang dicontohkan di dunia itu banyak. Pemisahan dua tempat ini selalu ada, malam siang, pagi petang, depan belakang, atas bawah, neraka surga. Itu tentunya. Jadi dua pilihan itu selalu akan ada. Dan itu yakin Allah ceritakan dan Allah berikan kabarnya di ayat 63 dengan jelas. Ini loh yang pernah saya janjikan kepada sampean-sampean. Mana aku sudah menjanjikan kepadamu tentang informasi ini yang sudah disampaikan para anbiya kami, para rasul kami yang telah kami utus kepadamu semua semasa hidup di dunia. Entah itu zaman siapapun, nabi siapapun, waktu apapun, abad manapun, tetapi kamu tidak mempercayai. Global semua manusia diberikan dengan informasi seperti itu dari Allah. Bahkan kamu semua ingkar, bahkan memiliki rasa kedurhakaan, tidak mengimani kepadaku, menyembah Tuhan selain aku. Begitu kecewanya Allah kalau kita sudah membuat produknya itu apa orang tersebut tidak menghargai produk dari kita sendiri. Kalau kita sebagai manusia, begitu Allah menciptakan kita tidak mengenal Allah, tidak menghargai siapa penciptanya, tentu rasa kecewa itu jelas seperti itu. Al-Quran menggunakan kata hazihi, maksudnya ayat hadzi jahannam turja'un ini bentuk isim isyarat, informasi untuk sesuatu yang dekat guna menggambarkan, menerangkan, menghayalkan kita semua bahwa neraka jahanam itu sudah berada di hadapan mereka. Ini merupakan sebuah gambaran yang mengerikan. Jadi hadzi jahannam itu adu, di gambaran jahanam itu sudah dekat dengan sampean. Jadi sudah, wah ya benar nih, tidak ada lagi celah lagi untuk kita ini berpaling ataupun menghindar ataupun mati saja selamanya. Lebih baik dimatikan itu sudah ada, karena sudah hadzi jahannam itu. Sudah disiapkan kamu jahanam yang siap untuk menggodok kamu, memberikan kamu balasan setimpal atas apa yang jeripaya yang kamu torehkan, simpan pada waktu di dunia. Makanya dengan informasi surat Yasin terutama ayat 59 hingga
63 tadi, yang sebelumnya nanti banyak masih berkelanjutan hingga nanti di ayat 68 tentang hasil-hasil proses orang-orang kufur kafir tingkat ini, balasannya di negeri akhirat ini masih banyak, masih panjang karena terbatasnya waktu. Sedikit yang penting memberikan inspirasi kepada kita semua bagaimana Allah gambarkan tentang proses yaumil akhir setelah hisab tadi itu ada kebenarannya bagi orang beriman, tentu mendapat ketat keyakinannya. Jangan sampai kita lepas dari koridor syariat hukum agama yang sudah tertuai, tertulis dan juga terucapkan oleh para anbiya, terucapkan oleh kita sendiri. Karena tadi juga kita sudah mendengarkan, sudah melihat, merasakan, menggetarkan, kita percaya, kita hakul yakin, mudah-mudahan digolongkan oleh Allah kepada orang yang beriman. Basmi, barisan muslim, barisan-barisan yang ibadillah, beribadah kepada Allah setiap waktu, setiap saat, agar Allah menerima kita dengan baik dan tidak ditempatkan ke dalam diijana untuk jatuh tempat kembalinya orang kafir jahanam tadi. Tentunya keberkahan dari Allah. Kalau kita hanya mencari keridhaan dari Allah, berdoa ridho dari Allah, semuanya akan terjadi dengan baik. Ridho untuk bekerja akan hasilnya dengan baik. Berbismillah, berusaha selalu dan setiap kesempatan dengan hanya mencari keridhaan Allah ketika melakukan pekerjaan, perjalanan, melakukan kegiatan kita sebagai layaknya manusia dimanapun kita melakukan, bisa berinteraksi, kegiatan tangan, kegiatan mata, bismillah untuk melihat, bismillah untuk mendengar, bismillah untuk merasakan. Itu berarti suatu simpanan atau torehan kita sebagai nilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Segala sesuatu yang datang dari Allah firman-Nya ayat ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan nilai tersendiri di mata hati kita, tersimpan di dalam lubuk hati yang paling dalam, terkorek, tidak tercecerkan, merangkul, merekur semua dalam hati, berpadu hingga menjadikan kita sebagai insan hamid, insan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sami-sami kita akhiri dengan hafratul majlis, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berucap subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa illa tahya bi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.